Bang, katanya nyari klikan itu Provender. Bener, dari kemarin gue nyari kan. Cuman kayaknya di sini paling lengkap deh. Ini di mana sih kita? Pabriknya Provender. Kita Anjay. bakal grebek pabriknya Provender. And in 2021, we set up this factory that we are expand more the production line for high performance motorcycle shock absorber and passenger car shock absorber. So all the raw materials are from Thailand, locally sourced. From Thailand, just in special part that import from other countries. Okay. So aluminium. The aluminum we buy in Thailand. Di sini ada 100 mesin CNC guys. Banyak banget, 100 tuh banyak banget. How many suspension you make here a day in a day? A day, right? It depends on the model. Yeah. Some is for 100 set per day. But it From- depends. Oh, but from the whole factory, how much Yeah. is it? For the whole factory, right? If the first factory that doing for 4x4, they are making per day 4,000 to 5,000 slots. Yeah. But this one, because of the transfer process, making the aluminum body, so it's got many process. Okay, And when they packing, they do a step. I So see. estimate it's about 1,000 sets per day. Wah, bikin 1000 suspensi di sini sehari. Gokil. Ini tuh CNC. This is the lower part, ya? Yes. This is the This is the lower mount too, but oh so yeah. okay. So from this becoming this Yes. CNC. Ini bottom shock belakang ya? Bottom shock belakangnya Provender motor itu dari begini, ya kan? Di CNC jadi begini. Makanya hasilnya bagus. Ada 100 mesin CNC di sini untuk bikin beginian. Is this the smallest CNC machine you have here? Sorry? Is this the smallest CNC machine? Oh no, we use this size, only this size. Oh, only this size. Oh, okay. Yeah. The reservoir. Yeah. So this is our copyright aluminum profile. It is our patent to Tabung stoknya Provender yang ciri khas, yang ada kisi-kisinya ini. Request warna silver aja request. Yeah. Bisa request warna nggak ya? Om, warnain om. Ini yang selalu ada di Provender yang pakai tabung. Ini selalu ada kisi-kisinya. Kenapa pakai kisi-kisi? Biar olinya nggak cepet panas, teman-teman. Jadi suspensi itu ketika bergerak di dalamnya ada oli, semakin sering dipakai itu semakin panas. Nah kalau panas kemampuannya berkurang, makanya dikasih kisi-kisi biar lebih dingin, lebih cepet dingin. Tuh lo request biar dibawa pulang ya. Pengerjaannya di sini banyak menggunakan robot, kayak sebelah situ tuh ada yang bikin ada robot buat pindah-pindahin barangnya. Di sini mungkin bisa dibilang full CNC kali ya. Ya. Gimana nggak mau barang-barang CNC itu dari Thailand ya? Ini pabrik shock breaker aja CNC-nya sebanyak ini. Hampir semua mesinnya itu buat Hampir CNC. semua mesinnya CNC. Untuk beberapa parts ya, itu mereka bener-bener fully automated. Jadi setelah besi biji ini ditaruh sini, ini nanti mesinnya ini bijinya akan naik ke situ, ntar masuk ke sini, terus diproses, di sini dimiling ya kan. Nanti langsung keluar ke sini, terus jadi salah satu parts bottomnya juga nih. Prosesnya automated nih, nggak ada orang, cuman orangnya dipakai cuma buat ngambilin doang. Efisiensi tinggi ya di sini ya, canggih loh. Dan ini mesinnya ini yang tadi kalau nggak salah ini bikinan Jepang nih. Tadi tulisannya Japan made tulisannya. Wow. Bagus ya kualitasnya ya. Cara bikin preload adjuster motor pakai robot tuh.
Kelebihannya kalau pakai robot begini tuh konsistensinya tinggi, sama efisiensi sih emang. Produksinya bisa banyak. Produksi bisa banyak, kualitasnya juga bagus. Maju sih ya, industri Thailand maju coy. Oh, this is reject one. Yeah, the- Why is it reject? Normally it will have the little gas, but I can try. Let's see another part I will show you. Oke, itu gue pikir bagus loh. Ternyata tuh reject. Let's wait here. Iya ya, oke. Tadi kayak bagus-bagus aja ya. Kalau itu bagian aku, Bang tadi nanya nggak? Itu tadi yang buat pegangan tabung, Buat ngerakit. Ini antara QC atau nah ini loh, pegangan tabung shock breaker Profender. Oh, like this one. Let's check where the defect is. This is defect. The reject one. Hah? Reject one. This is reject. Yes, let's try. This one? Yes, Oh. the small one. Oh. If it has any scratch, we will reject it. Wah, gara-gara scratch gini nih. Yes. Reject. After pouring the scratch, it's not hard. Wow. So reject is going to be melted again. Yes. We Reuse. go to the electrical factory and we buy again. Bagus begini padahal. Oh, scratch tipis tadi ya. Yeah, the small scratch. Ya, Nice. Yeah, okay. Bagus juga QC-nya. Profender. Keren. Ini yang kayak di Mio-nya nih. Jadi ini segini dari single block. So this is made out of a single block aluminum. No. We have the like the coating. This is single piece ya. From one piece of aluminum Yes. from this machine or For this one, we use 5 machines to produce it. 5 machine. 5 process and 5 machines. Wow. Yeah. Is this the most difficult parts that you make? Normally, yes. Butuh 5 mesin kata dia untuk bikin single part ini. Butuh bolongin di sini. Wow. Butuh 1 hari bikin beginian. Tapi emang ini jujur Profender cakep banget ini. Emang gue suka sih. Wow, keren. Gue masih takjub sama industri di sini, semaju itu ya. Ternyata ya, keren. Keren banget Thailand. Coba ada yang bisa nebak nggak? Kalau satu suspensi motor belakang dibongkar gitu ya, sampai pas-pas yang paling kecil, ada yang tahu nggak jumlah partsnya berapa? Jadi gue nanya sekitar 100 parts. Sampai baut-baut terkecil itu sampai 100 parts teman-teman. 100. Gila loh. Ini adalah mesin untuk ngetes durability-nya. Ini namanya disebut mesin dyno suspensi dyno. Jadi dyno itu bukan cuma mesin guys, suspensi juga bisa di dyno. Nah, ini produk barunya mereka. Steering dampernya Profender yang akan segera launching. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini kan dinaik terus sampai 3 juta kali. Lo lihat nggak? Ini mesin, ini apa nih, Sam? Ada yang tahu nggak nih apa? Mesin apa nih? Sensor apa nih? Putar. Itu adalah sensor suhu. Jadi suspensi itu ketika dia bekerja, oli di dalamnya itu akan menjadi panas. Nah, ini dites nih seberapa panas olinya. Karena kalau semakin panas, berubah suhunya, performance-nya emang akan menurun. Makanya kenapa suspensi ada yang pakai tabung, dan kalau di Profender pakai kisi-kisi biar suhunya tetap terjaga. Gitu. Jadi ada satu proses yang ternyata itu nggak dilakuin di sini guys. Proses anodize. Jadi kalau kalian tadi kan semua parts-partsnya itu warnanya warna aluminium kan lah ya. Cuma kalau kalian hasil jadinya Profender kayak gini gambarnya, itu kan sebenarnya udah berwarna antara hitam atau merah. Gua tanya, kalian proses anodize-nya di sini apa enggak? Ternyata enggak guys. Mereka harus kirim keluar. Gua tanya loh, kenapa? Kenapa di luar? Karena dalam pemikiran gua, kalau di dalam sini kan akan lebih efisien dong. Lo nggak perlu kirim keluar, cost apa dan sebagainya. Ternyata pabrik Profender ini tuh dikelilingi desa. Dan pabrik anodize itu ada polusi. Nggak boleh sama pemerintahnya untuk pabrik anodize itu di sekitaran perumahan. Jadi ternyata di sini ya lingkungannya dijaga banget. Nggak heran sih di kota Bangkok itu langit birunya
Sering banget. Tapi bentar bang, beneran nggak boleh? Apa ada batas minimum? Itu gua nggak tahu ya. Tapi ada batas minimumnya juga udah bagus berarti ya. Iya. Dijaga banget. Kalau di Indonesia kan ada batas minimum. Ya, tapi ya buktinya di sini dijaga banget, taat banget. Area packingnya guys. Ini kalau gua ambil satu, dia notice ya. This one we also have the QC checking. Yes, of course. Packing. Ini QC-nya di sini. Masa gua bawa satu dia notice sih. Seger banget tuh Profinder satu. Nih proses QC-nya di sini. Tuh abangnya masukin baut-bautnya tuh. Baut preload adjuster. You guys have the aftermarket for this ya? Yeah, we have. Can I buy it here? I mean, can I buy it here from the factory? No, at the office. Yeah, if you would like to have Okay. it. Yeah. Can I hold this? Yes, yes. Nah, jadi ini satu suspensi, kira-kira tuh ada 100. Ini yang tadi kita lihat prosesnya. Ini yang tadi kan di sana. Ini yang tadi kita lihat prosesnya juga. Ini juga tadi ada. Jadi saat bikin satu suspensi begini, prosesnya susah sekali, guys. Ajaib ya. Pabrik tuh selalu ajaib. Ini adalah proses bikin tulisan Profendernya pakai laser, pakai robot lagi. Canggih banget ya, keren banget ngatur prosesnya tuh. Bener-bener tet pakai laser full teret. 10 detik udah langsung jadi. Barusan dikasih tahu sama mbaknya. Ini suspensi custom, engravingnya custom karena Profender Thailand collab sama Yamaha Thailand kayaknya. Yamaha Thailand or Malaysia? Thailand. Collab sama Yamaha Thailand. Yamaha Indonesia bisa kali collab sama Profender tuh. Yamaha Indonesia ataupun Honda Indonesia, tolonglah collab kayak gini loh. Biar makin keren motornya. Nah ini bagian storage-nya guys. Nah storage-nya ini mereka pakai robot. Jadi ini parts-parts sebelum jadi suspensi, ya kan? Dari sini ada yang diambil, dibawa ke pabrik di gedung sebelah. Nah ini pakai robot, storage-nya biar gampang. Kalau pakai orang susah ya, mesti manjat ke atas kan ya. Ini udah pakai robot, jadi tuh robot tuh, tuh robot tuh. Tuh lagi gerak kan, pakai robot. Jadi ini pabrik yang maju loh hitungannya. Pindah-pindah begini sih ribet banget ya. Jadi, tapi ini canggih sih. Kita sudah tiba di bengkel pabrik Profender yang pertama. Jadi yang tadi itu yang kedua. Dan kita bakal belajar sedikit nih, ya kan, tentang cara setting suspensi. Profender itu kan semua series yang dijual bisa disetting seenggaknya preloadnya, ya kan. Nah, preload ini penting biar motornya lebih enak atau enggak. Jadi kita akan belajar gimana cara setting suspensinya. Gue juga pengen banget belajar kayak gini. Jadi kita menggunakan table ini sesuai berat badan dulu nih, ya kan, pakai spring yang standar yang bawaan. Tergantung berat badan kalian, ini Chaiwan akan menjadi contoh dengan berat 90 kilo. Dia bisa pakai antara settingnya ini 3-8 mm atau 5-10. 3-8 mm apa? Kita lihat di situ. Dari sini. So this one is wrong then. Yeah, this one is the. This is 220. Is the kilo. 220. But it should be this, right? This one is no load, no preload, no here. The free coil spring, the free length of the coil spring will be 230. But now it's 220. Yes, because not free length, you see. We set up, Okay. replace the coil spring. So now, now we increase it to 230. Yeah, he will Normalize. show it. Jadi kan ini sesuai motor ya. Terus kita masih tahu dulu apa pairnya tuh ya pakai yang soft atau yang hard. Sekali beli dapat 2, terus sesuaiin sama berat badan kalian. Berat badan kalian atau kalau kalian sering boncengan atau enggak. Let's say misalkan nggak sering boncengan, beratnya 90 kilo. Pertama yang harus dibenerin dulu adalah yang sebelah sini nih. Spring length without preload. Kita harus setting dulu 230. Apa sih yang dicek 230? 230-nya tuh panjang pairnya ini nih. Nah, kan preloadnya bisa di-adjust nih. Kita cek set dari atas ini sampai sini. Nih, ini salah nih. Karena ini cuma 22. Ini harus kita setting dulu jadi 23.
Karena ini bisa di adjust, jadi kita giniin. Terus kita adjust guys. Kita tinggiin. Tenang, semua tools ini kecuali meterannya dapat dari Provender. Semua dapat dari pembelian. Ya, coba kita cek lagi, udah belum 230 PR-nya? Belum. Masih 22,5 ya kan? Udah ya, ini udah 23. Oke, nah sekarang udah 23. Ini udah bener nih step 1. Step yang ini udah benar. Sekarang balik lagi ke sini. Nah, 90 pakai spring yang soft itu 5 sampai 10 mm. Apa sih 5 sampai 10? 5 sampai 10 ini adalah diturunin antara 5 sampai 10. Jadi dari 23 kita kurangin 50. Kita kurangin 5 jadi antara 225 sama 220. Oke? Dikurangin, bukan ditambahin ya, dikurangin. Biasanya kita mau jadi 225. Berarti ini kita kecengin lagi. Dikit lagi. Kebanyakan. Oke, udah nih, udah 225. Udah ya, udah 225. Nah, kalau udah 225, tinggal kita kecengin. Nah, terus itu baru dari preload doang nih. Nah, ini adalah suggestion ya. Jadi sesuai tes prosedurnya Provender, suggestionnya atau sarannya itu segini. Jadi kita udah setting preloadnya. Nah, kita bisa setting compression sama reboundnya. Tergantung antara street use atau heavy duty. Jadi misalkan street use, saran dari mereka compressionnya di antara 6 sampai 9. Compression tuh yang this one is compression or rebound? This is compression. Jadi kita setting antara 6 sampai 9. 6 empuk, 9 agak lebih keras. Biasanya kita setting 7. Reboundnya antara 6 sampai 9 juga. Ada nama panahnya. Udah deh. Nah, ini adalah settingan saran dari pabriknya Provender. Tapi ketika dicoba di jalanan, kalian bisa setting sendiri lagi. Apakah perlu lebih keras atau lebih empuk? Semuanya bisa diatur. Ini yang disebut dengan suspensi 3-way adjustment, teman-teman. Preload, compression, rebound. Akhirnya yang kita cari dapat juga puter-puteran buat Mio-nya. Nyarinya jauh juga ya, sampai ke Thailand, sampai ke pabriknya langsung, bahkan kita sampai grebek pabriknya dan juga gudangnya Provender Motor Indonesia. Terima kasih Provender sudah ngajak kita jalan-jalan ke sini, ya kan? Habis ini gue bakal langsung nyeting motor gue yang di rumah biar lebih enak lagi, sama ganti ini biar lebih ganteng lagi. Jangan lupa di like, jangan lupa follow Instagramnya Provender Motor Indonesia. Saya Sivi Jalan, see you next video guys. Bye bye.